Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ayu Julia dari kelas PAI 1A. Nama saya Murni Suci Nur Aini dari kelas PAI 1A. Nama saya Ali Nusarfial, kelas PAI 1A. Menjelaskan materi tentang komponen-komponen pendidikan. Yang pertama ada peserta didik, yang kedua ada pendidik, yang ketiga ada tujuan pendidikan, yang keempat ada kurikulum atau materi pendidikan, yang kelima ada metode, dan yang keenam ada lingkungan pendidikan. Peserta didik, pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka di masa depan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran, sebab karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru. Guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja, memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Kalau dulu orang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak usia sekolah saja, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Berdasarkan pada pemikiran tersebut di atas, maka pembahasan peserta didik seharusnya bermuara pada dua hal tersebut. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil, oleh sebab itu anak memiliki sifat kodrat kekanak-kanakan yang berbeda dengan sifat hakikat kedewasaan. Anak memiliki sikap menggantungkan diri, membutuhkan pertolongan dan bimbingan baik jasmaniah maupun rohaniah. Sifat hakikat manusia dalam pendidikan, ia mengemukakan anak didik harus diakui sebagai makhluk individualitas, sosialitas, dan moralitas. Manusia sebagai makhluk yang harus dididik dan mendidik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan. Ia mempunyai pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik supaya diberi anjuran-anjuran, norma-norma, dan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Dalam proses pendidikan, kedudukan peserta didik adalah sangat penting. Proses pendidikan tersebut akan berlangsung di dalam situasi pendidikan yang dialaminya. Peserta didik merupakan komponen yang hakiki. Selanjutnya, pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Pendidik terbagi menjadi beberapa hal, yaitu orang dewasa, orang tua, guru atau pendidik di sekolah, dan pimpinan masyarakat, pimpinan keagamaan. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi oleh sifat umum kepribadian orang dewasa sebagaimana dikemukakan oleh Syaifullah adalah sebagai manusia yang memiliki pandangan hidup prinsip dan hidup yang pasti. Manusia yang telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, termasuk cita-cita untuk mendidik. Manusia yang cakap mengambil keputusan batin sendiri atau perbuatannya sendiri,
dan yang akan dipertanggungjawabkan sendiri. Manusia yang telah mencapai umur kronologis paling rendah 18 tahun, manusia berbudi luhur dan berbadan sehat, manusia yang berani dan cakap hidup berkeluarga, dan manusia yang berkepribadian yang utuh dan bulat. Yang kedua, orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang dikodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama yang berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang memikirkan tentang pendidikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semua orang tua adalah pendidik, namun tidak semua orang tua mampu melaksanakan pendidikan yang baik, sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan di atas, bahwa kemampuan untuk menjadi orang tua sama sekali tidak sejajar dengan kemampuan untuk mendidik. Selanjutnya, guru atau pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak secara langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, kedudukan guru sebagai pendidik dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan yang baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional. Yang terakhir, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Selain orang dewasa, orang tua, dan guru, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan merupakan pendidik juga. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tingkah laku manusia secara sadar maupun tidak sadar tentu berarah pada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Keharusan terdapatnya tujuan pada tindakan pendidikan didasari oleh sifat ilmu pendidikan yang normatif dan praktis. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Sebagai ilmu praktis, tugas pendidikan dan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma, tingkah laku, perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan pendidik dalam suatu masyarakat. Tujuan umum atau tujuan mutakhir pendidikan tergantung pada nilai-nilai atau pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Tentu sistem pendidikan nasional beserta peraturan-peraturan perintah yang bertalian dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, beserta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan adanya pendidikan, maka akan timbul dalam dirinya seseorang untuk berlomba-lomba dan memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk lebih memajukan pemerintah ini. Maka usahakan pendidikan dari tingkat SD sampai pendidikan tingkat universitas. Pada intinya, pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, di sini pendidikan hanya menekankan pada intelektual saja dengan bukti bahwa adanya ujian nasional sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan tanpa melihat proses pembentukan karakter dan budi pekerti anak. Tujuan pendidikan merupakan faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan menyelenggarakan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada masa Orde Lama berbeda dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru hingga sekarang, rumusan mengenai tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk mencapainya belum tentu mudah, yaitu membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan analisis tujuan yang lebih spesifik. Setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan taraf kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya atau kodratnya dan masyarakatnya. Pembahasan selanjutnya yaitu materi kurikulum pendidikan. Hamdani Ihsan menyatakan bahwa materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Materi pelajaran tersebut telah ditetapkan dalam kurikulum yang disusun bersama oleh pengambil kebijakan satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Dengan demikian, materi pendidikan ialah semua bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu sistem institusional pendidikan. Materi pendidikan merupakan substansi ilmu pengetahuan yang ditransmisikan kepada peserta didik agar diketahui, dikembangkan, dan diamalkan. Oimar Hamalik mencatatkan bahwa materi pendidikan pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Nah, dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesatuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidik. Dadang Suhardan mencatatkan bahwa isi kurikulum hendaknya memuat segala aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Selain itu, isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan. Dari semua aspek tersebut, dengan demikian, untuk menentukan materi dan kurikulum tersebut harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan. Perkembangan yang terjadi di masyarakat
berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi disampaikan juga tidak lepas dari kaitannya dengan kondisi peserta didik pada setiap jenjang pendidikan tersebut. Syafruddin Nurdin dan M. Basharuddin Usman menyatakan bahwa ada beberapa alasan perlunya pilihan materi pendidikan yang didasarkan pada luasnya ilmu pengetahuan, sehingga tanpa adanya pilihan materi bisa menghamburkan dalam pelaksanaan pendidikan karena dapat terjadi apa yang dipelajari di sekolah beraneka ragam coraknya, sehingga apa yang ditetapkan dalam tujuan pendidikan tidak tercapai sebagai mestinya. Nah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan pada teman saya. Yang kelima ada metode pendidikan. Dalam interaksi pendidikan tidak terlepas metode atau bagaimana pendidikan dilaksanakan. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam mendidik, yaitu metode diktatorial, metode liberal, dan metode demokratis. Metode diktatorial bersumber dari teoris empiris yang menyatakan bahwa perkembangan manusia semata-mata ditentukan oleh faktor di luar manusia, sehingga pendidikan bersifat maha kuasa. Sikap ini menimbulkan sikap diktator dan otoriter, pendidik yang menentukan segalanya. Kemudian yang kedua ada metode liberal. Metode liberal bersumber dari pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sebagian besar ditentukan oleh kekuatan dari dalam yang secara wajar atau kodrat ada pada diri manusia. Pandangan ini menimbulkan sikap bahwa pendidikan jangan terlalu banyak ikut campur terhadap perkembangan anak. Biarkanlah anak berkembang sesuai dengan kodratnya secara bebas atau liberal. Kemudian yang ketiga ada metode demokratis. Metode demokratis bersumber dari teori konvergensi yang mengatakan bahwa perkembangan manusia itu tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar. Di dalam perkembangan anak, kita tidak boleh bersifat menguasai anak, tetapi harus bersifat membimbing perkembangan anak. Di sini tampak bahwa pendidik dan anak didik sama-sama penting dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Secara bahasa, kata metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, dari sudut pandang ini, maka metode dapat dimaknai sebagai jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata metode diartikan sebagai cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian, yang ketujuh ada lingkungan pendidik. Menurut Muhammad Surya, lingkungan adalah segala hal yang merangsang individu sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Sedangkan Zakiyah Darajat menjelaskan bahwa dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia, atau hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Sejauh manakah seseorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuk pengaruh pendidikan kepadanya. Selanjutnya, dia juga menjelaskan bahwa mengetahui tentang lingkungan bagi para pendidik merupakan alat untuk dapat mengerti, memberikan penjelasan dan mempengaruhi anak secara lebih baik. Dengan demikian, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul.
Kemudian ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan keluargalah yang sudah ada. Dalam kajian antropologis disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia baru lahir. Pendidikan yang dimaksud adalah keluarga. Di lingkungan keluarga pula, siswa akan mendapat nasihat atau stimulus-stimulus yang dapat memacunya untuk rajin belajar. Kemudian, dengan adanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang tenang, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang kedua ada lingkungan sekolah. Menurut TUU, sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Di sekolah, nilai-nilai etik, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditanam dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar. Menurut Depdiknas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan paparan di atas, sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu organisasi, sekolah memiliki persyaratan tertentu. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat dalam istilah kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Kemudian, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kemudian, di lain pihak menyatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Sedangkan masyarakat, menurut Selo Sumarjan, adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.